Menyajikan model coaching untuk kasus yang pertama, di mana untuk susunan tugasnya adalah saya sendiri sebagai coach, kemudian coachingnya Bu Endang, pengamat 1 dan 2 adalah Bu Mariati dan Bu Septi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan kami mulai simulasinya, di mana saya sebagai gurunya, kemudian Bu Endang sebagai Rina. Selamat pagi Rina, apa kabar? Selamat pagi, Bapak. Alhamdulillah, kabarnya baik, Pak. Rina, apakah kamu tahu maksud Bapak memanggilmu? Tidak, Pak. Tapi kalau boleh saya menebak, apa ada hubungannya dengan perlombaan bahasa Inggris ya, Pak? Benar sekali. Kenapa kamu tidak segera mendaftar untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tersebut, Dok? Wah, kebetulan ini, Pak. Saya sebenarnya ingin curhat, tapi saya bingung, nggak tahu harus curhat ke siapa. Masalah apa ya? Mungkin Bapak bisa bantu. Ya masalah ini, Pak. Baiklah, silakan mulai bercerita. Insya Allah saya akan perhatikan dan mencarikan solusi yang terbaik untukmu. Gini, Pak. Sebenarnya saya tuh suka sekali pelajaran bahasa Inggris. Dan gurunya pun kalau menyampaikan pelajarannya itu enak. Sehingga saya juga tertarik untuk mengikuti lomba-lomba pidato bahasa Inggris seperti ini. Tapi saya kok takut ya, Pak. Takut bagaimana ya? Saya takut kalau dilihat banyak orang, Pak. Oh, begitu. Apa yang kamu rasakan jika pada saat tampil kamu dilihat banyak orang ya? Ya, pasti nanti saya grogi lah, Pak. Saya takut ingatan saya, hafalan saya akan teks pidato yang sudah saya hafalkan itu tiba-tiba hilang. Berarti apa nama masalah utamamu itu ya, Nduk? Saya rasa saya kurang percaya diri, Pak. Oh, padahal kalau kamu tahu, kesempatan itu kadang tidak datang 2 kali loh. Apa tidak rugi kalau kamu tidak ikut? Ya, rugi sih, Pak, sebenarnya. Sayang sekali sih. Andaikan saja saya bisa tampil di depan banyak orang ya, Pak ya. Loh, batas pendaftarannya kan belum selesai, belum habis. Kamu masih ada loh kesempatan untuk mendaftar jika kamu bisa menguasai rasa kurang percaya dirimu. Intinya apa saya sepertinya harus sering tampil di depan banyak orang begitu, Pak. Supaya saya terbiasa dengan tatapan banyak orang yang mengarah ke saya, begitu. Tepat sekali. Saya sependapat dengan pemikiranmu itu, Nduk. Lalu, langkah apa ya yang bisa membuatmu berani tampil di depan banyak orang, yang sederhana saja dulu, yang tidak harus langsung ke banyak orang. Cermin, Pak. Maksudnya bagaimana dengan cermin? Kalau saya bicara di depan cermin dulu, Pak, sebagai langkah awal. Sepertinya itu ide yang sangat bagus. Lalu, jika sudah terbiasa berbicara dengan seolah-olah ada orang lain di depan kamu, walau sebetulnya adalah bayangan di cermin, bayangan kamu sendiri, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yang tentunya bisa membuat kamu lebih percaya diri lagi. Saya akan meminta keluarga saya untuk melihat saya latihan berpidato. Mungkin dengan keluarga saya sendiri saya lebih berani dan lebih pede, Pak. Ide kamu sangat brilian.
Saya yakin dengan semangatmu ini kamu akan cepat menghilangkan rasa takutmu dan muncul rasa percaya dirimu. Amin. Terima kasih, Pak. Hmm, Bagaimana jika kamu mencoba membaca teks pidatomu di depan kelas? Saya rasa temanmu pasti akan senang melihat kamu menjadi pejuang bagi kelasnya. Apa menurut Pak Ganang, teman-teman mau mendengarkan saya ya, Pak? Saya rasa mereka sudah tidak sabar menunggu aksimu di depan kelas. Bagaimana menurutmu? Wah, saya jadi terdorong untuk segera latihan, Pak, dan menunjukkan ke semua orang kalau saya bisa, dan saya tidak ingin mengecewakan mereka. Luar biasa hebat kamu, Rina. Jadi setelah kita diskusi ini tadi, coba kamu sebutkan kembali langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memulai mempersiapkan lomba pidato bahasa Inggris ini. Pertama, saya akan menjadi pendaftar di lomba ini, Pak, melalui guru bahasa Inggris. Lalu saya akan mulai berlatih untuk memunculkan rasa percaya diri saya dengan berpidato di depan cermin terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, saya ajak keluarga saya untuk melihat saya berpidato. Terus lalu saya akan mengajak teman-teman sekelas untuk mendengarkan saya berpidato di depan kelas, serta meminta masukan dari teman-teman tentang penampilan saya. Siapa tahu ada perbaikan-perbaikan yang bisa membuat penampilan lomba pidato saya lebih baik lagi, Pak. Bagus. Dan kapan kamu akan memulainya? Sekarang ya, Pak, saya akan menghubungi guru bahasa Inggris. Baiklah. Dan jika ada apa-apa, Bapak siap untuk diajak diskusi lagi. Semoga berhasil ya, Nduk. Terima kasih, Pak Ganang. Karena Pak Ganang, saya jadi semangat mengikuti lomba ini. Sama-sama, Nduk. Oh iya, Bapak juga ingin mengapresiasi kemampuanmu dalam berbahasa Inggris. Sangatlah bagus. Dan menurut data dari guru bahasa Inggrismu, nilaimu di atas rata-rata kelas. Itu merupakan poin plus bagi kamu loh, Nduk. Alhamdulillah. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sudah ya, Pak. Saya pamit. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Demikian tadi, Bapak Ibu. Boleh minta tepuk tangannya. Terima kasih Bu Endang sudah menjadi nduknya saya. Sama-sama, Pak. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Septi dan Bu Mariati untuk menanggapi dari kasus yang pertama tadi. Monggo, Bu Mar dulu. Oke, siap. Oke, dari apa yang sudah disampaikan oleh Coach tadi, saya sudah mencatat beberapa. Yang pertama, Coach sudah menyampaikan tujuan dari apa yang mau diarahkan ke siswa, itu tujuannya adalah membangkitkan motivasi siswa untuk bisa dengan percaya diri mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Yang kedua, Coach sudah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Coach dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Berikutnya, dari pertanyaan pemantik itu Coach juga bisa merencanakan aksi untuk menyemangati Coach agar lebih percaya diri. Yang ketiga, keempat, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diajukan Coach, akhirnya Coach dengan percaya diri bahwa dia akan mengikuti pidato bahasa Inggris tersebut. Dengan demikian, menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Ganang sebagai coach sudah berhasil dan menunjukkan bahwa coaching yang dilakukan Pak Ganang itu sudah model Tirta kalau menurut saya. Bagaimana Bu Septi? Oke, terima kasih. Pengamatan saya tidak jauh dari Bu Mar. Ternyata
Pak Ganang ini luar biasa, sudah mengarah ke coachingnya ya Pak ya, bahwa di sini Bapak sudah melakukan praktek tirtanya, di mana praktek tirtanya ini yang pertama Pak Ganang sudah menyampaikan apa ya tujuannya ke coach ya, ke coachnya, yaitu menanyakan beberapa pematik ke muridnya untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid, sehingga murid itu bisa menceritakan apa keluh kesahnya kepada gurunya. Pak. Kemudian yang kedua tentang identifikasi, di mana Pak Ganang sebagai coach-nya sudah menanyakan tentang memberikan pertanyaan yang nantinya itu membuat coachnya itu menunjukkan bahwa dia itu merasa kurang pede dan sebagainya gitu nggih. Yang ketiga rencana. Dari pertanyaan-pertanyaannya Pak Ganang itu nanti muncul apa yang akan direncanakan oleh muridnya untuk mengikuti lomba pidato berbahasa Inggris. Contoh misalnya tadi Pak Ganang menanyakan tentang apa yang kamu lakukan selanjutnya, sehingga dengan pertanyaan itu muncul perencanaan-perencanaan yang dibuat oleh murid. Pak Ganang. Yang keempat tentang komitmen atau tanggung jawab. Begitu juga Pak Ganang sebagai guru sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik kepada muridnya. Kemudian muncul kekuatan potensi yang ada pada muridnya, sehingga murid tersebut memiliki kepercayaan dirinya yang kuat, sehingga bersedia dan mampu untuk mengikuti lomba pidato berbahasa Inggris tersebut. Saya kira praktek coaching ini sudah bagus yang sudah dilakukan oleh Pak Ganang. Jadi ada langkah-langkah tirtanya sudah masuk semua begitu nggih. Begitu pengamatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini juga hasil dari tadi Bu Endang telepon saya. Jadi sempat merevisi. Matur suwun Bu Endang. Sami-sami Pak. Sama Bu Endang the best. Sama kita menjadi best bersama. Baik. Selamat pagi Rina, apa kabar? Selamat pagi Bapak, alhamdulillah kabarnya baik Pak. Rina, apakah kamu tahu maksud Bapak memanggilmu? Tidak Pak, tapi kalau boleh saya menebak, apa ada hubungannya dengan perlombaan bahasa Inggris ya Pak? Benar sekali. Kenapa kamu tidak segera mendaftar untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tersebut, Dok? Wah, kebetulan ini Pak. Saya sebenarnya ingin curhat, tapi saya bingung, nggak tahu harus curhat ke siapa. Masalah apa ya? Mungkin Bapak bisa bantu. Ya masalah ini Pak. Baiklah, silakan mulai bercerita. Insya Allah saya akan perhatikan dan mencarikan solusi yang terbaik untukmu. Gini Pak, sebenarnya saya tuh suka sekali pelajaran bahasa Inggris. Dan gurunya pun kalau menyampaikan pelajarannya itu enak. Sehingga saya juga tertarik untuk mengikuti lomba-lomba pidato bahasa Inggris seperti ini. Tapi saya kok takut ya Pak. Takut bagaimana ya? Saya takut kalau dilihat banyak orang, Pak. Oh, begitu. Apa yang kamu rasakan jika pada saat tampil kamu dilihat banyak orang ya? Ya, pasti nanti saya grogi lah, Pak. Saya takut ingatan saya, hafalan saya akan teks pidato yang sudah saya hafalkan itu tiba-tiba hilang. Berarti apa nama masalah utamamu itu ya, Nduk? Saya rasa
saya kurang percaya diri, Pak. Oh, padahal kalau kamu tahu, kesempatan itu kadang tidak datang 2 kali loh. Apa tidak rugi kalau kamu tidak ikut? Ya, rugi sih, Pak, sebenarnya. Sayang sekali sih. Andaikan saja saya bisa tampil di depan banyak orang ya, Pak ya. Loh, batas pendaftarannya kan belum selesai, belum habis. Kamu masih ada loh kesempatan untuk mendaftar jika kamu bisa menguasai rasa kurang percaya dirimu. Intinya apa saya sepertinya harus sering tampil di depan banyak orang begitu, Pak. Supaya saya terbiasa dengan tatapan banyak orang yang mengarah ke saya, begitu. Tepat sekali. Saya sependapat dengan pemikiranmu itu, Nduk. Lalu, langkah apa ya yang bisa membuatmu berani tampil di depan banyak orang? Yang sederhana saja dulu, yang tidak harus langsung ke banyak orang. Cermin, Pak. Maksudnya bagaimana dengan cermin? Kalau saya bicara di depan cermin dulu, Pak, sebagai langkah awal. Sepertinya itu ide yang sangat bagus. Lalu, jika sudah terbiasa berbicara dengan seolah-olah ada orang lain di depan kamu, walau sebetulnya adalah bayangan di cermin, bayangan kamu sendiri, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yang tentunya bisa membuat kamu lebih percaya diri lagi. Saya akan meminta keluarga saya untuk melihat saya latihan berpidato. Mungkin dengan keluarga saya sendiri saya lebih berani dan lebih pede, Pak. Ide kamu sangat brilian. Saya yakin dengan semangatmu ini kamu akan cepat menghilangkan rasa takutmu dan muncul rasa percaya dirimu. Amin. Terima kasih, Pak. Bagaimana jika kamu mencoba membaca teks pidatomu di depan kelas? Saya rasa temanmu pasti akan senang melihat kamu menjadi pejuang bagi kelasnya. Apa menurut Pak Ganang, teman-teman mau mendengarkan saya ya, Pak? Saya rasa mereka sudah tidak sabar menunggu aksimu di depan kelas. Bagaimana menurutmu? Wah, saya jadi terdorong untuk segera latihan, Pak. Dan menunjukkan ke semua orang kalau saya bisa. Dan saya tidak ingin mengecewakan mereka. Luar biasa hebat kamu, Rina. Jadi setelah kita diskusi ini tadi, coba kamu sebutkan kembali langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memulai mempersiapkan lomba pidato bahasa Inggris ini. Pertama, saya akan menjadi pendaftar di lomba ini, Pak, melalui guru bahasa Inggris. Lalu saya akan mulai berlatih untuk memunculkan rasa percaya diri saya dengan berpidato di depan cermin terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, saya ajak keluarga saya untuk melihat saya berpidato. Terus lalu saya akan mengajak teman-teman sekelas untuk mendengarkan saya berpidato di depan kelas, serta meminta masukan dari teman-teman tentang penampilan saya. Siapa tahu ada perbaikan-perbaikan yang bisa membuat penampilan lomba pidato saya lebih baik lagi, Pak. Bagus. Dan kapan kamu akan memulainya? Sekarang ya, Pak, saya akan menghubungi guru bahasa Inggris. Baiklah. Dan jika ada apa-apa, Bapak siap untuk diajak diskusi lagi. Semoga berhasil ya, Nduk. Terima kasih, Pak Ganang. Karena Pak Ganang, saya jadi semangat mengikuti lomba ini.